Kerajaan Mataram kuno adalah sebuah kerajaan yang berdiri di wilayah Yogyakarta. Seperti kerajaan Nusantara pada umumnya, agama yang dianut Mataram kuno yaitu Hindu Siwa. Lokasi kerajaan ini dikelilingi oleh banyak pegunungan dan banyak dialiri oleh sungai-sungai sehingga sangat terkenal akan kesuburan tanahnya. Tepatnya terletak di Jawa Tengah dan pusatnya yang memiliki sebutan Bumi Mataram. Pendiri dari kerajaan ini yaitu Sanjaya, yang sekaligus pendiri dari Wangsa Sanjaya beragamakan Hindu. Setelah Sanjaya wafat, posisinya diisi oleh Rakai Panangkaran yang selanjutnya agamanya berpindah menjadi Buddha Mahayana. Mataram kuno menjadi salah satu kerajaan terbesar di Nusantara yang tentunya memiliki banyak sekali peninggalan bersejarah sebagai bukti bahwa kerajaan tersebut pernah ada. Berikut adalah beberapa prasasti peninggalan kerajaan Mataram kuno. Yang pertama adalah Prasasti Canggal. Prasasti Canggal yang disebut juga sebagai Prasasti Gunung Wukir atau Prasasti Sanjaya adalah prasasti berangka tahun 654 Saka atau 732 Masehi yang ditemukan di halaman Candi Gunung Wukir di Desa Kadiluih, Kecamatan Salam, Magelang, Jawa Tengah. Prasasti ini menggunakan aksara Palawa dan bahasa Sansekerta. Prasasti ini dipandang sebagai pernyataan diri Raja Sanjaya pada tahun 732 sebagai seorang penguasa. Yang kedua adalah Prasasti Kelurak. Prasasti Kelurak berangkat tahun 782 Masehi dan ditemukan di dekat Candi Lumbung, Desa Kelurak, di sebelah utara Kompleks Percandian Prambanan, Jawa Tengah. Keadaan Prasasti Kelurak sudah sangat aus, sehingga isi keseluruhannya kurang diketahui. Secara garis besar, isinya tentang didirikannya sebuah bangunan suci untuk Arca Manjusri atas perintah Raja Indra yang bergelar Sri Sanggrama Dananjaya. Ketiga adalah Prasasti Mantiasih. Prasasti ini ditemukan di Kampung Mateseh, Magelang Utara, Jawa Tengah, dan memuat daftar silsilah Raja Mataram sebelum Raja Balitung. Prasasti ini dibuat sebagai upaya melegitimasi Balitung sebagai pewaris tahta yang sah, sehingga menyebutkan raja-raja sebelumnya yang berdaulat penuh atas wilayah kerajaan Mataram kuno. Dalam prasasti ini juga disebutkan bahwa desa Mantiasih yang ditetapkan Balitung sebagai desa perdikan atau daerah bebas pajak. Di Kampung Mateseh, saat ini masih terdapat sebuah lumpang batu yang diyakini sebagai tempat upacara penetapan sima atau desa perdikan. 4. Prasasti Soyomerto. Prasasti Soyomerto merupakan peninggalan Wangsa Sailendra yang ditemukan di Desa Soyomerto, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Prasasti ini beraksara Kawi dan berbahasa Melayu kuno. Prasasti ini tidak menyebutkan angka tahun. Berdasarkan taksiran analisis paleografi, diperkirakan berasal dari kurun akhir abad ke-7 atau awal abad ke-8 Masehi. Isinya memuat keluarga dari tokoh utamanya, Dapunta Salendra, yaitu ayahnya bernama Santanu, ibunya bernama Badrawati, sedangkan istrinya bernama Sampula. 5. Prasasti Tri Tepusan. Prasasti Tri Tepusan menyebutkan bahwa Sri Kahulunan pada tahun 842 Masehi menganugerahkan tanahnya di desa Tri Tepusan untuk pembuatan dan pemeliharaan tempat suci Kamulan 1 Bumi Sambara. Kemungkinan besar itu adalah nama dari Candi Borobudur yang sekarang. 6. Prasasti Wanua Tengah 3. Prasasti ini ditemukan November 1983. Prasasti ini di sebuah ladang di Dukuh Kedunglo,
Desa Gandulan Kaloran, sekitar 4 km arah timur laut kota Temanggung. Di dalam prasasti ini dicantumkan daftar lengkap dari raja-raja yang memerintah bumi Mataram pada masa sebelum pemerintahan Raja Rake Watukara Dyah Balitung. Prasasti ini dianggap penting karena menyebutkan 12 nama Raja Mataram sehingga melengkapi penyebutan dalam prasasti Mantiasih yang hanya menyebutkan 9 nama raja saja. 7. Prasasti Rukun. Prasasti ini berangkat tahun 829 Saka atau 907 Masehi. Ditemukan pada 1975 di Desa Petarongan, Kecamatan Parakan, Temanggung, Jawa Tengah. Prasasti ini terdiri atas 2 lempeng tembaga yang berbentuk persegi panjang. Lempeng pertama berisi 28 baris dan lempeng kedua berisi 23 baris. Aksara dan bahasa yang digunakan adalah Jawa kuno. 8. Prasasti Pelumpungan. Prasasti ini ditemukan di Dukuh Pelumpungan dan berangkat tahun 750 Masehi. Prasasti ini dipercaya sebagai asal mula kota Salatiga. Menurut sejarahnya, di dalam prasasti Pelumpungan berisi ketetapan hukum, yaitu suatu ketetapan status tanah perdikan atau swantantra bagi desa Hampra. Pada zamannya, penetapan ketentuan prasasti Pelumpungan ini merupakan peristiwa yang sangat penting, khususnya bagi masyarakat di daerah Hampra. 9. Prasasti Siwargra. Dalam prasasti ini tertulis Candra Sengkala, Walung Gunung Sangwiku, yang bermakna angka tahun 778 Saka atau 856 Masehi. Prasasti ini dikeluarkan oleh Dyah Lokapala atau Rakai Kayuwangi segera setelah berakhirnya pemerintahan Rakai Pikatan. Prasasti ini menyebutkan deskripsi kelompok Candi Agung yang dipersembahkan untuk Dewa Siwa disebut Sivagra. 10. Prasasti Gondo Suli. Prasasti ini ditemukan di reruntuhan Candi Gondo Suli di Desa Gondo Suli, Kecamatan Hulu, Temanggung, Jawa Tengah. Yang mengeluarkan adalah anak raja atau pangeran yang bernama Rakai Rakarayan Patapan Pupalar, yang juga adik ipar Raja Mataram Rakai Garung. Prasasti Ganda Suli terdiri dari 2 keping, disebut Ganda Suli 1, Dangpu Huangglis, dan Ganda Suli 2, Sang Hyang Wintang. Ia ditulis menggunakan bahasa Melayu kuno dengan aksara Kawi atau Jawa kuno dan berangkat tahun 792 Masehi. 11. Prasasti Kayumwungan. Prasasti Kayumwungan adalah sebuah prasasti pada 5 buah penggalan batu yang ditemukan di Dusun Karangtengah, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, sehingga lebih dikenal juga dengan nama Prasasti Karangtengah. Isi tulisan pada bagian berbahasa Sanskerta adalah tentang seorang raja bernama Samaratungga. Anaknya bernama Pramodawardhani mendirikan bangunan suci Jinalaya serta bangunan bernama Wenwana untuk menempatkan abu jenazah Raja Mega, sebutan untuk Dewa Indra. 12. Prasasti Ngadoman. Prasasti Ngadoman ditemukan di Desa Ngadoman, dekat Salatiga, Jawa Tengah. Prasasti ini penting karena kemungkinan besar merupakan perantara antara aksara Kawi dengan aksara Buddha. 13. Prasasti Kalasan. Prasasti Kalasan adalah prasasti peninggalan Wangsa Sanjaya dari Kerajaan Mataram kuno yang berangkat tahun 700 Saka atau 778 Masehi. Prasasti yang ditemukan di Kecamatan Kalasan, Sleman, Yogyakarta ini ditulis dalam huruf Pranagari atau India Utara dan bahasa Sanskerta.